Akhirnya Gus Ud, seorang tokoh dari Muhammadiyah, angkat bicara lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti apa sih pendapat Gus Ud tentang para Habib ini yang terbaru. Dan nanti ada Babe Aldo ya, nggak mau ngamuk kalau beliau nggak mau disebut Habib ya. Jadi menutupi gelar itu Habib Aldo nyampe ngamuk-ngamuk ya. Kira-kira tepat gak ini tentang Babe Aldo nggak mau dianggap Habib? Oke, coba kita nanti simak ya. Kita ke videonya bapak-bapak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memahami sifat-sifat dari mereka, ya kayak baik, pengkhianat ke bawahnya pasti pengkhianat. Saya tahu maksudnya ini. Ngomong undang tapi undangannya ndak nyampe. Nanti disebarkan bahwa iman pengecut, bahwa iman kentut. Loh, yang kentutin siapa? Ini muhibbin harus ngerti, biar tidak menjadi muhibbin tolol. Ini kan persis dengan Habib-Habib muda yang kelewar-keliwar ke timur ke barat, gak diundang wong teko. Tapi lagi amat ndak, resmi apa ndak undangannya. Namanya orang gak diundang orang datang, namanya tupel dalam agama, nyelonong. Loh, yang benar harus yang netral. Jangan di tempat Ba'alawi yang netral, pinjem tempatnya pemerintah atau tempat pondok pesantren siapa yang netral, itu baru gentleman. Seperti itu. Maka dari situ saya harapkan Ba'alawi yang jujur. Suratnya nyampe kepada Kiai Imad yang saya anggap sebagai mujaddid, dapat membuka tabir kepalsuan selama berapa ratus tahun ini. Kalau Kiai Imad saya yakin kalau diundang resmi pasti datang. Karena bukan tipe orang pengecut, bukan tipe orang pengkhianat. Beliau ini tidak punya bapak kakek pengkhianat. Kalau mereka kan sudah tahu kita. Ben Sopo, Lewong Yaman, Ben akhirnya Ben Abraha. Kiamat bukan kentut. Yang kentut yang ngomong. Siapa yang ngomong kentut? Yodurahim. Apa dewe kentut ngomong kentut wong. Lagi yang apa menurut pandangan Muhibbin? Sehat apa harus di medika itu? Di medika dulu. Wassalam. Ustadz, sampai hari ini saya nggak mau pakai nama fam atau apa enggak. Jadi kalau ada kurangnya gue, itu gue, bukan anak gue, bukan kakek gue. Betul, betul deh. Harusnya ini nyontoh ya. Apa itu harusnya nyontoh kepada Zuriat Wali Songo. Banyak yang menyembunyikan gelar dan statusnya karena untuk tawadhu. Takut, kalau gue lebih ke arah takut, Ustadz. Bukan belum takut merusak nama baik leluhur, takut kesalahan kita dinisbahkan kepada Rasulullah, itu takut kakek buyut kita rusak karena kita. Itu iya. Dan itu selama ratusan tahun tuh kami dididik begitu, ayah saya itu wasiat begini, kamu kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak dan tidak bermanfaat untuk umat, jangan pakai itu bagus, berat. Itu bagus itu bukan hanya gelar keturunan bangsawan, keturunan ulama dan wali, bahkan keturunan nabi. Ada 3 kata beliau ya, turunan yang mulia itu, keturunan nabi dan rasul, keturunan raja dan penguasa, dan keturunan ulama dan wali. Itu bagus tuh punya 3-3-nya kata dia. Kata beliau. Makanya saking beratnya jangan coba-coba pakai kalau nggak memenuhi syarat. Karena saya disuruh guru, ya udah saya pakai gitu. Nah, gue sampai hari ini, Ustaz, sampai hari ini. Yang lucunya, mereka memaksa gue udah nggak ngaku, tetap aja disuruh ngaku. Gue bingung juga sama mereka ini. Ya tapi harus ngaku, nasab nggak boleh dihilangin juga, walaupun kita semuanya. Gini Ustaz, nasab buat gue itu bukan untuk konsumsi publik. Gua harus tahu bahwasannya gue ini orang yang banyak melawan arus.
harus tahu. Ya, gue ini melawan arus, Ustaz. Ya, lo, karena gue sekarang ini ada di posisi membela Alawiyin, ya. Antum tahu nggak, musuh-musuh politik gue juga akhirnya ikut ke sono. Waldo di situ serang. Oh gitu ya. Ustaz, yang ana lawan Ustaz. Ayo Ustaz, ini minta maaf. Gue nyebut nama di sini nggak apa-apa ya. Tapi ini bukan politik. Ini cuman jadi jejak digital gue. 2022 Ustaz, gue menemukan ada keganjilan tentang PCR. Alat tes itu. Gue menemukan data dan gue kulik itu PCR dan gue punya datanya lengkap. Gue bilang ini PCR ini bukan alat untuk mendeteksi virus. PCR lu jualan. Modalnya sekian cuman. Antum tahu, yang mahal itu alatnya Ustaz. Itu pun bisa nyewa. Kalau untuk satu kali tes, itu modalnya 8.400 Ustaz. Hanya 8.400 perak. 8.400. Kenapa di sini jadi berjuta-juta begitu? Dari mulai swabnya, tubnya, sampai prosesnya. Dan antum waktu itu ngerasa nggak? Kalau bayar 2 juta selesai 2 hari, kalau bayar 500 selesainya 1 minggu. Ya, betul. Ngalami nggak itu? Betul. Nah, kira-kira tuh mesin ngerti duit tapi kalau dikasih duit kan lu kerja cepet ya. Artinya proses itu salah. Nah, dari data itu gue mengajak teman-teman gue untuk mulai menyuarakan audit alat PCR. Gue nyebut nama pejabat nggak apa-apa di sini Ustaz? Ya kan itu punya publik. Oke, siap. Marah I love you. Jadi waktu itu Luhut Binsar Panjaitan di podcast Deddy Corbuzier mengucapkan satu kalimat begini Ustaz. Ayo audit alat PCR. Tapi kalau gua nggak salah, kutumbuk kau, kata Luhut begitu. Oh, ada kalimat begitu? Ada. Dan tidak ada orang lain di Indonesia ini yang menyuarakan audit alat PCR kecuali Babe Aldo waktu itu. Jadi saya berasumsi kalimat Luhut itu buat saya. Yang gue lakuin pertama Ustaz, hari itu juga gue ke Polda Metro Jaya memberikan surat pemberitahuan kami mau demo di kantor Luhut. Malah lo lawan sekaligus ya. Nah, karakteristik gue yang begini Ustaz, gue yakin banyak musuhnya. Iya. Dan Ya, itu sudah resikonya. Saya aja baru pertama kali ditai-tai orang, dihina-hina. Karena saya nggak mau ikutan membatalkan nasab Alawi. Coba ya. Karena dari awal saya udah bilang, saya tidak pro sana, tidak pro sini. Saya pro kebenaran. Siapapun yang benar itu saya bela. Dan saya selalu mengatakan secara ilmu, habaib itu zuriat Rasulullah SAW. Saya dari zaman dulu arah ahli nasab, sekarang apalagi guru-guru besar kami, Syekh Ali Jum'ah saja berfatwa. Tapi saya bilang, kritik Kiai Imad kepada oknum-oknum habaib saya dukung. Karena saya nggak ada kepentingan sama habaib itu. Gua nggak numpang hidup dari habaib. Gua nggak punya guru yang belajar ilmu dari habaib, nggak ada. Saya nggak punya guru ngaji itu. Habaib itu nggak ada. Jadi saya nggak ada kepentingan sama sekali ngebela mereka kecuali atas nama Al-Haq. Nah, alhamdulillah sampai hari ini buat orang yang di bawah. Antum lihat ya Ustaz ya, ini gara-gara polemik nasab. Muncul itu akhirnya khanas-khanas ini yang memaksa saya, jadi apa ya, membingkai saya dengan maunya mereka gitu. Ya, tapi itu cara Allah yang ngapus dosa kita itu. Amin ya Allah. tapi ada anugerah luar biasa Ustaz, alhamdulillah. Tapi dalam ilmu hadis itu terkenal perawi namanya Al-A'mash dan Al-A'raj. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Kita ngasih dikit ya, hikmah. A'mash itu artinya orang yang katarak, matanya katarak. A'raj itu orang yang kakinya pincang. Jadi dalam ilmu hadis tidak malu orang mengatakan Abdurrahman Al-A'mash katanya, si yang picak. Bukan untuk menghina, tapi untuk identifikasi Abdurrahman mana nih? Karena nama banyak kan. Sama si pincang juga bukan hinaan, tapi itu identifikasi. Dalam ilmu hadis begitu.
Al-A'mash dan A'raj. Ini gurunya picek, muridnya pincang. Jalan ke masjid, ya dihina-hina orang lah, anak-anak muda lagi nongkrong kan. Ah, si picek dituntun si pincang. Besoknya kata gurunya, ayo kita ambil jalan muter katanya. Kenapa guru? Kamu takut dihina? Enggak, hinaan manusia itu udah sunatullah. Bahkan dengan dihina manusia, kita dapat pahala dia dan dosa kita diambil dia kan. Kata A'raj muridnya, kalau gitu untung guru, ayo tiap hari lewat situ biar kita bersih dosa. Tapi kata Amash apa? Memang kita dapat untung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang menghina kita itu? Kasihan mereka bertambah dosa. Maka ayo kita hindari dari membuat mereka bertambah dosa. Coba, rahmatnya kepada orang yang menyakiti itu luar biasa. Nah, itu yang kita kadang-kadang gemes kita Ustaz. Kita gemes. Khair insyaallah. Dan kita udah berusaha nih. Kita berusaha untuk berlemah lembut dibilang takut. Kita ngegas dibilang radikal. Kita diem dibilang kabur. Iya. Yalah, omongan manusia mah nggak ada habisnya deh. Nggak ada habisnya Ustaz. Tapi alhamdulillah. Dapat mudah-mudahan yang jadi makian, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kalian. Mudah-mudahan. Dan Babe, kita maafkan semua yang menghina kita, Be ya. Amin. Selama itu menyangkut diri gue, demi Allah sudah gue maafin. Selama diri gue. Tapi jangan lu senggol yang berkaitan sama umat Nabi, yang berkaitan sama ulama, yang berkaitan sama wali. Demi Allah kita perang. Kalau berkaitan sama diri gue Ustaz, gue diinjak nggak apa-apa. Cocok nih. Ada satu hadis Nabi Be yang cocok sekali dengan sikap ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi itu berkali-kali nafsihi. Sibuk cari nama. Orang yang pede dengan dirinya nggak sibuk cari nama. Orang yang sibuk mencari nama karena dia nggak pede, takut nggak diakui oleh masyarakatnya, betul? Kon tak kandani, aku kiai lu yo. Artinya apa? Cari halem Mbak Mansur gak foto. Kon celuk gak kiai tetep kiai. Gini bang Gi. Habib juga sama, Habib yang asli sampai celuk cak, sampai celuk Pak Lek, gak ada masalah ya tetep Habib. Kulon ini diceluk cak, tetep Pak Lek terus. Tapi saya ngaku-ngaku celukun Pak Lek ngamuk. Gak percaya sampean. Ketakutan mereka karena apa terbongkar. Kesana kemari, aku sayid lu yo. Iki abal-abal iki. Lek sing asli gak perlu begitu. Tapi walaupun asli atau gak asli, saya gak urusan, syariat yang paling diutamakan. Nggih Pak, wong Habib dari ini putune Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi niku senengane weweh kok. Ana wong Yahudi dikeki kok. Lah kok ana Habib kok njalukan niku putune Nabi sapa? Lho nggih. Lho lek njaluk kanggo bensin entek ya kek ana, Pak. Tapi lek njaluke bensin tapi 2 juta lah, bensin kanggo adus apa ya apa? Lho nggih blak-blakan mawon. Gak peduli kiai, gak peduli Habib, gak peduli Gus. Kalau sudah pakai cara-cara menipu, bantah. Nabi tidak mengajarkannya. Kanjeng Nabi lomo, anak putune pantes lomo, duwe-duwe dikekno tangga. Lah kok duwe tangga dintenno? Kiai penerus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktu bangun Masjid Madinah, uang dari kantongnya yang lebih dulu dikeluarkannya. Ingat gak cerita Nabi ketika bangun Masjid Madinah? Tahu itu tanahnya punya anak yatim 2, namanya Sahal dan Suhel. Siapa? Sahal dan Suhel, itu yang punya tanah. Dibeli Pak dengan uangnya Kanjeng Nabi. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Gus Ud ya, yang mana beliau adalah salah satu tokoh dari Muhammadiyah ya, yang menyatakan bahwa ya untuk Habib-habib muda ya jaga akhlak lah, jaga adab ya, intinya jangan terlalu barbar ya, mengaku-ngaku hormati para kiai, para ulama Nusantara ya, yang ilmunya lebih gitu ya dari Habib-habib muda ini.
ya pesan beliau ya jangan membanggakan nasab ya bapak ibu. Dan tadi juga ada Babe Aldo ya, yang mana katanya nggak mau disebut Habib, nggak mau menampakkan dirinya ngaku-ngaku Habib ya, cucu Nabi seperti itu, karena beliau malu dengan kakeknya, dengan leluhurnya ya. Jika akhlaknya nggak baik kan malu gitu. Tetapi apa boleh buat, beliau dipaksa-paksa ya oleh orang gitu, suruh ngaku. Nah, jadi gimana tanggapannya Bapak Ibu tentang Babe Aldo ini dan Gus Ud? Silahkan di komentar ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.